warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum hadzal yaum? Narju bisihatin wa afiyah. Qabla nabda dirasatina fi hadzal sobah, hayya naftah bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhat tullab wa talibat, fi hadzal yaum sanadrus 'an darsil awal wa huwa bil mawdu' anis sa'ah, jam. As-sa'ah bermakna jam. Namun perbedaan penggunaan jam yang kita gunakan sehari-hari tentunya berbeda dengan kaidah-kaidah yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu terkait dengan masalah jam berbeda. Ada beberapa kaidah yang perlu kita sampaikan, bahwasanya yang pertama terkait dengan masalah asa dalam bahasa Arab artinya adalah jam. Dimana kaidah yang pertama kita menggunakan wazan fa'ilatun. Jadi kata wahidun menjadi as-sa'atul wahidatu. As-sa'atul wahidatu, jam 1. Kemudian untuk jam 2 sama, dari kata isnani menjadi atsaniyatu. Bacanya bagaimana? As-sa'atu tsaniyatu, jam 2. Untuk angka 3 salah satu menjadi as-salisatu. Dibaca bagaimana anak-anak? As-sa'atu salisatu, jam 3 sampai dengan jam 12. Karena kalau kita perhatikan jam angkanya ada berapa? Angkanya ada 12, ya. Maka sering kali kita mengucapkan dalam kaidah bahasa Indonesia jam, ada yang namanya jam 14, ada yang mengatakan jam 20, ada yang mengatakan jam 23. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab tidak, kita harus menyesuaikan angka-angkanya ini, jam 1 sampai jam 12. Namun nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang waktu-waktunya. Di sini as-sa'atul wahidatu jam 1, as-sa'atu tsaniyatu jam 2, as-sa'atu tsalisatu jam 3, as-sa'atu rabi'atu, ar-rabi'atu jam 4, kemudian as-sa'atul khamisatu jam 5, kemudian 6 as-sa'atu sadisatu jam 6, kemudian as-sa'atu sabi'atu jam 7, as-sa'atu saminatu jam 8, kemudian as-sa'atu tasi'atu jam jam 9, kemudian 10 as-sa'atul ashiratu jam 10, kemudian as-sa'atul hadiyata asyrota jam 11, jam 12 as-sa'atu tsaniyata asyrota, as-sa'atu tsaniyata.
As-sa'atu tsaniyata asyrata, jam 12. Oke anak-anak, setelah kita ketahui bahwasannya as-sa'ah artinya jam, anak-anak bisa lihat, bisa perhatikan bahwa angka-angka yang ada di dalam jam, ya, yang di dalam jam ini angkanya ada berapa? Hanya ada 12. Hanya ada angka 12. Begitu juga dengan kaidah bahasa Arab, angka-angka yang tertera dalam kaidah jam terkait dengan pembelajaran bahasa Arab ini yang biasa digunakan dalam bahasa Arab mengenai jam hanya ada 12. Oke, coba kita baca bersama-sama ya, biar supaya lancar, hafal, kemudian kita bisa mengaplikasikannya atau mempraktekannya dalam bentuk kalimat. Oke, as-sa'atul wahidatu, jam 1. As-sa'atu tsaniyatu, jam 2. As-sa'atu tsalitsatu, jam 3. As-sa'atu rabi'atu, jam 4. As-sa'atul khamisatu, jam 5. As-sa'atu sadisatu, jam 6. As-sa'atu sabi'atu, jam 7. As-sa'atu tsaminatu, jam 8. As-sa'atu tasi'atu, jam 9. As-sa'atul ashiratu, jam 10. As-sa'atul hadiyata asyrata, jam 11. As-sa'atu tsaniyata asyrata, jam 12. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal? Sudah hafal ya? Mudah, insya Allah mudah. Oke anak-anak, setelah tadi kita sudah belajar mengenai bilangan-bilangan yang kita gunakan menunjukkan jam, kaidah yang selanjutnya adalah tepat. Karena kadang-kadang kita menunjukkan jam berapa sekarang? Jam 1 tepat. Jam berapa sekarang? Jam 12 tepat. Kadang-kadang seperti itu. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Bilangan atau angka yang menunjukkan tepat terkait dengan jam, kita bisa menggunakan kata tamaman. Tamaman artinya tepat. Tepat artinya adalah tamaman. Contoh, as-sa'atul ashiratu tamaman. As-sa'atul ashirah, jam 10 tamaman, tepat. Jadi as-sa'atul ashiratu tamaman artinya jam 10 tepat. Coba sekarang jam 4, bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Nah, coba ya, jam 4 tepat. Bahasa Arabnya adalah as-sa'atu as-sa'atur rabi'atu tamaman, jam 9 tepat. Bahasa Arabnya bagaimana? As-sa'atu tasi'atu tamaman. Maka kata tamaman artinya adalah tepat, menunjukkan waktu tepat. Waktu tepat. Kita bisa menggunakan bilangan-bilangan yang lain ya, dari 1 sampai dengan 12. Artinya apa? Kata-kata yang menunjukkan bilangan tepat, maka dalam bahasa Arabnya adalah kita menggunakan kata tamaman. Oke anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang kata yang menunjukkan tepat, sekarang kita kata yang menunjukkan waktu lebih. Kenapa? Karena ada kalanya jam itu menunjukkan lebih ya, jam 1 lebih sekian, jam 2 lebih sekian, jam 4 lebih sekian. Dalam kaidah bahasa Arab, kata lebih, kata yang menunjukkan waktu lebih, kita bisa menggunakan
Kaidahnya adalah dengan menggunakan kata wa. Wa artinya lebih. Contoh, jam 4 lebih 15 menit. Menjadi as-sa'atu rabi'atu warrubu'. Kata wa ini memiliki makna lebih. Jam 4 lebih 15 menit. As-sa'atu rabi'atu warrubu'. Wa menunjukkan kata lebih. Sekarang jam 9 lebih 30 menit. Ayo, siapa yang bisa? Udah ya. Jam 9 lebih 30 menit. Menjadi as-sa'atu tasi'atu wan nisfu. As-sa'atu tasi'atu wan nisfu. Siapa yang bisa tadi? Ayo, betul sekali. As-sa'atu tasi'ah, jam 9. Wa menunjukkan lebih. An-nisfu 30 menit atau setengah jam. Ya, an-nisfu artinya 30 menit atau setengah jam. Maka jam 9 lebih 30 menit kita bisa menggunakan kata as-sa'atu tasi'atu wan nisfu. Anak-anak bisa menggunakan kata-kata yang lain dari bilangan-bilangan itu. Intinya apa? Wa menunjukkan makna lebih. Wa menunjukkan atau artinya adalah lebih. 1. Oke anak-anak, selanjutnya kaidah yang selanjutnya adalah illa. Illa artinya kurang. Karena ada kalanya jam itu menunjukkan waktu lebih, ada kalanya pula jam itu menunjukkan waktu kurang. Ya, dalam bahasa Arab illa artinya kurang. Menunjukkan jam kurang kita bisa menggunakan kata illa. Apa coba kata yang menunjukkan kurang? Illa, ya betul sekali ya. Contohnya adalah kita membuat contohnya jam 3 lebih 45 menit. Jam 3 lebih 45 menit bahasa Arabnya as-sa'atu rabi'atu illa rubu'u. Jam 4 kurang 15 menit. Jam 4 kurang 15 menit sama halnya dengan jam 3 lebih 45 menit. As-sa'atu rabi'atu illa rubu'u. Jam 4 kurang 15 menit. Kata kurang menggunakan illa. Jam 4 kurang 15 menit sama halnya dengan jam 3 lebih 45 menit. Oke, contoh yang kedua. Jam 6 lebih 50 menit. Dalam bahasa Arabnya kita bisa menggunakan kata atau kalimat as-sa'atu sabi'atu. Jam as-sabi'ah berapa tadi? 7. Illa kurang 10 daqa'iq 10 menit. Jam 7 kurang 10 menit. Sama halnya dengan jam 6 lebih 50 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Penggunaan illa. Jadi illa artinya adalah kurang. Oke anak-anak, selanjutnya adalah kata yang menunjukkan waktu-waktu tertentu. Kita tahu bahwa angka-angka dalam jam hanya ada angka 1 sampai dengan 12. Bagaimana kalau waktu itu menunjukkan waktu pagi? Bagaimana kalau menunjukkan waktu siang? Bagaimana kalau menunjukkan waktu sore? Bagaimana kalau menunjukkan waktu malam? Sedangkan angka yang terdapat dalam jam ini hanya ada 12. Maka dalam kaidah bahasa Arab ada waktu-waktu tertentu yang menunjukkan jam. Contoh misalkan sobahan kita gunakan untuk menunjukkan waktu pagi hari. Sobahan.
siang. Naharon artinya siang. Jadi kalau menunjukkan waktu siang kita bisa menggunakan kata naharon. Menunjukkan waktu sore bisa menggunakan kata masaan. Sedangkan malam menggunakan kata lailan. Contoh misalkan jam 8 pagi. As-sa'atu saminatu sobahan. Jam 8 pagi. Yang kedua, kata naharon. Jam as-sa'atu tsaniyatu naharon. Jam 2 siang. Menggunakan kata naharon menunjukkan waktu siang. Yang ketiga, menunjukkan waktu sore. Sore bahasa Arabnya adalah masaan. As-sa'atu rabi'atu masaan. Jam 4 sore. Sedangkan malam menunjukkan kata malam, kita bisa menggunakan kata lailan. Lailan artinya malam. Digunakan waktu malam. Contoh, as-sa'atul 'ashiratu lailan. Jadi tidak ada jam yang tabian, tidak ada. Kenapa? Karena menggunakan waktu-waktu tertentu. Apakah itu sobahan, ataukah naharon, ataukah masaan, ataukah lailan. Maka dalam kaidah bahasa Arab tidak ada yang namanya jam 14. Tidak ada yang namanya jam 20, tidak ada yang namanya jam 23 dan sebagainya. Maka kita menggunakan waktu-waktu tertentu, antara lain sobahan digunakan untuk pagi hari, naharon digunakan untuk siang hari, masaan digunakan untuk sore hari, dan lailan digunakan untuk malam hari. Contoh misalkan kata sobahan pagi hari, sama-sama menunjukkan as-sa'atu saminatu jam 8 misalkan. As-sa'atu saminatu sobahan berarti menunjukkan waktu pagi. Jam 8 pagi. Bagaimana kalau menunjukkan jam 8 malam? Sama-sama angka 8. Ya, sama-sama menunjukkan angka 8. As-sa'atu saminatu sobahan. Jam 8 waktunya kapan? Pagi hari. Ya. Kemudian as-sa'atu tsaminatu lailan menggunakan angka 8 tapi waktunya kapan? As-sa'atu tsaminatu lailan menunjukkan waktu malam. Ya. Jadi tidak ada yang namanya tabian, itu tidak ada. Karena apa? Menunjukkan waktu-waktu tertentu. Walaupun angkanya sama, tetapi kata sobahan, naharon, masaan, dan lailan menunjukkan waktu-waktu tertentu. Contoh lagi misalkan jam 10 pagi. Yo, bahasa Arabnya apa? Jam 10 pagi. Bahasa Arabnya apa? As-sa'atul 'ashiratu sobahan. Jam 10. Sekarang jam 10 malam, maka menggunakan kalimatnya adalah as-sa'atul 'ashiratu lailan. Jam 10 malam. Paham ya anak-anak ya? Oke. Ya anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang as-sa'ah, kita bisa membuat kesimpulan atau ibu akan menyimpulkan as-sa'ah artinya adalah jam. Yang pertama, jam mengikuti wazan atau isim fa'il berupa wazan fa'ilatun. Dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 12. Menggunakan wazan fa'ilatun. Yang kedua, menunjukkan waktu tepat bisa menggunakan kata tamaman. Menunjukkan waktu lebih menggunakan kata wa. Menunjukkan waktu kurang menggunakan kata illa. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga adalah menunjukkan waktu-waktu tertentu, ya, waktu-waktu tertentu menggunakan kata sobahan digunakan untuk pagi hari, naharon untuk siang hari, masaan untuk sore hari, dan lailan digunakan untuk menunjukkan waktu malam
hari. Sekiranya dari penjelasan kita pagi hari ini, semoga anak-anak bisa memahami, bisa mempraktekkan dan memahami serta mempraktekkan dalam percakapan. Yang terakhir, setelah kita mempelajari bab yang pertama ini terkait dengan as-sa'ah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Siap ya? Tugasnya adalah buatlah aktivitas harianmu, a'malul yaumiyatikum, aktivitas harianmu beserta waktu-waktunya. Ya, kapan itu? Aktivitas itu dimulai sejak bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Aktivitas itu ceritakan aktivitas harianmu di rumah, ya. Tentunya dengan menggunakan jam-jamnya itu. Jam-jamnya harus kalian sertakan. Waktunya kapan aktivitas itu kalian lakukan. Paham ya anak-anak ya untuk tugasnya. Oke. Baik, yakfina darsuna fi hadzal sabah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dan tidak lupa anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Walaupun situasi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar karena belajar tidak kenal waktu. Ya, belajar tidak kenal waktu, kapan dan dimanapun kita harus tetap belajar. Oke, yakfina darsuna fi hadzal sabah wa hayyan nakhtam dirasatina fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.